Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qa'idul ghurril muhajjalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan dan saya hormati Direktur Pendidikan Darul Salam Bapak Dr. Rafi. Kemudian yang juga saya hormati dan saya muliakan para pimpinan unit dan kepada rekan-rekan guru semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan tambahan tenaga kepada kita serta Allah berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa terus mendalami apa yang tidak kita ketahui. Bapak Ibu semuanya, judul yang diberikan pada kesempatan kali ini adalah masih persoalan tentang consciousness atau kesadaran. Namun sebelum saya memasuki pembahasan ini, kita akan sedikit mengulas terlebih dahulu mengapa kemudian pembahasan ini menjadi sangat relevan. Begitu pula mengapa kemudian materi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa dunia Islam mengalami kemajuan pemeluknya yang begitu pesat. Bahkan di tahun 2019 Islam mampu melampaui Kristen. Dan total di tahun 2024 ini jumlah pemeluk Islam itu sudah mencapai angka 1,5 miliar. Dan ini terus bertambah. Bahkan di Jerman disebutkan hampir setiap tahun selalu ada perubahan yang mengalihfungsikan gereja, tempat-tempat umum lainnya itu menjadi masjid. Bahkan mereka kemudian tidak biasa untuk publik dan masyarakat Jerman untuk membuat satu divisi kementerian tentang pendidikan Islam. Di sana biasa memang Kementerian Pendidikan itu ada yang menangani ilmu-ilmu humaniora, Geisteswissenschaften, dan ada yang menangani ilmu-ilmu eksak, Naturwissenschaften. Tapi melihat pertumbuhan umat Islam yang begitu luar biasa, dan sepertinya umat Islam di Jerman ini perlu kiranya untuk diberikan worldview berdasarkan apa yang menjadi ciri khas bangsa Jerman. Maka dimunculkanlah satu bagian dari Kementerian Pendidikan namanya Islamwissenschaften. Dan Indonesia di tahun 2024 ini sempat terlampaui oleh Pakistan, di mana Pakistan itu mencapai 240 juta masyarakatnya yang menganut Islam. Dan Indonesia berada di urutan kedua di angka 236 juta. Kalau dipresentasikan dari jumlah keseluruhan masyarakat Islam dunia, maka setidaknya under 20% itu ada di Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian pendidikan Islam atau keislaman itu sendiri di Indonesia kemudian menjadi satu hal yang sangat dinamis dan bahkan menjadi sesuatu yang diperhatikan dunia karena jumlah pemeluknya yang begitu banyak. Tetapi di saat yang bersamaan, suka tidak suka, kenyataan bahwa di negeri kita itu mengalami dekadensi dalam berbagai aspek. Dalam aspek ideologi,
upaya-upaya menjadikan Pancasila menjadi ideologi tunggal ini kan sudah terasa sejak 5 tahun belakangan. Peleburan berbagai macam lembaga riset menjadi satu brin dengan ideologi Pancasila. Ini kan menjadi satu hal yang juga memunculkan polemik. Belum lagi kemudian persoalan politik, kita lihat carut marut politik hari ini luar biasa. Begitu pula dalam soal ekonomi. Pak Luhut kemarin datang ke Fakultas Ekonomi di UI, kemudian bertanya pada guru besar persoalan ekonomi, kenapa Pak tidak tumbuh, tidak melampaui 6%. Dan salah satu guru besar itu mengatakan persoalannya bukan ada pada ekonominya, tapi ada pada pemerintahnya. Persoalan lagi pada dunia pendidikan, di mana pendidikan Indonesia hari ini sudah menjadi sesuatu yang dikenal atau disebut dengan mobilisasi sosial ekonomi, di mana orang kemudian menjadikan pendidikan sebagai bergaining untuk ekonomi. Dan kita lihat kenyataan bahwa betapa mudah beberapa gelintir orang yang kemudian hendak mendapatkan gelar itu membelinya secara cuma-cuma, atau dia menggunakan relasi kekuasaannya. Ada yang selesai S2-nya dulu baru S1-nya, kemudian ada yang lompat jabatan kemudian langsung guru besar, ada yang kemudian ditelusuri ternyata tidak ada paper ilmiahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini terjadi. Dan inilah yang kemudian dimention oleh PBB divisi pendidikannya, bahwa terjadi apa yang disebut dengan diplom disease di Indonesia. Dan ini satu dari sekian banyak persoalan. Belum lagi persoalan ekonomi yang semakin sulit pada hari ini, persoalan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan di masa lalu tapi terjadi di masa sekarang. Kita mengimpor ayam dari Singapura, listrik selama 10 tahun yang silam ternyata kita membeli dari Malaysia. Belum lagi garam yang juga diimpor dari China. Dan hal-hal lainnya yang ini tidak pernah tergambar di benak kita di masa silam negara yang sedemikian kayanya ini. Dan pada akhirnya masyarakat itu mencari solusi kesulitan itu pada aspek yang sangat rendah sekali, yakni aspek okultisme, sihir semacamnya. Sekarang kan sedang viral seorang yang menunggang macan putih, ya. Belum lagi dukun sakti Samsudin, yang keduanya akhirnya menghasilkan Mama Gufra yang bisa bahasa malaikat dan bisa bahasa semut, ya. Dan konon mengarang kitab berbahasa Suryani, ya, ada 500 kitab, ya. Ini yang seperti ini bukan tanpa pengikut, banyak pengikutnya, ya. Sebelum era ketiga orang ini, dulu mungkin kita mengenal Ahmad Musadik, seorang nabi yang ngaku-ngaku nabi di Bogor, ditangkap polisi, nangis kemudian, kan? Akhirnya tobat, ya. Belum lagi kemudian, ya, hal-hal yang lain yang muncul. Dan ini lari dari kenyataan bahwa kondisi sosial masyarakat kita yang begitu luar biasa hancur, dan sendi-sendi agama mereka yang kemudian terampung menghasilkan sosok yang seperti ini muncul. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau Indonesia yang merupakan pinpoint yang sangat kecil tadi, kita melihat kaum musliminnya sedemikian luar biasa hancurnya, maka kalau misalnya kita overview, zoom out keluar, maka negara-negara Islam dengan jumlah yang 1,5 miliar ini tidak jauh berbeda. Bahkan Profesor Ahmed Amiruddin itu kemudian rajin beliau menulis paper tentang persoalan ekonomi. Setiap 5 tahun beliau perbarui papernya. Dan ini melihat bahwa jomplangnya ekonomi di beberapa negara Islam dan hampir di sebagian besar negara Islam yang tidak berkembang. Nah, persoalannya apa? Tentu akan sangat banyak sekali variabel. Tetapi pada hari ini kita akan coba untuk
membuat sebuah hipotesa sederhana, apakah kemudian consciousness dalam agama ini bisa kemudian menjadi sumbangsih dalam perbaikan yang diawali dari individu, kemudian beralih kepada keluarga, masyarakat, dan skala negara, dan kontribusinya kepada masyarakat kaum muslimin seluruhnya. Bapak Ibu semuanya, kalau berbicara persoalan pendidikan, maka tentunya para ahli itu berselisih pandang mengenai apakah kemudian fokus dari pendidikan itu masyarakat atau individu. Di negara-negara sosial seperti di Korea Utara, yang presiden siapa Bapak Ibu? Kim Jong Un, punya bapak Kim Jong, punya kakek namanya Kim Il Sung. Negara sosialis seperti ini, maka fokus dalam pendidikan mereka adalah masyarakat. Mereka tidak lagi melihat individu-individu, maka bargaining ekonomi kapitalnya itu adalah masyarakat seluruhnya. Masyarakatnya bagus dengan pendidikan yang baik, maka baik. Dan ini juga yang sudah dilakukan sama Presiden China Hu Jintao. Maka dia menerbitkan sebuah buku Education 1 Million, pendidikan 1 juta manusia, yang pada akhirnya melahirkan kemajuan pesat pada bidang ekonomi dan pendidikan di Cina. Sampai hari ini kita bisa lihat. Islam tentunya melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas persoalan masyarakat, tetapi pendidikan yang disasar oleh Islam itu adalah pendidikan yang lebih menyasar pada individu. Makanya kemudian pendidikan dalam Islam itu sejatinya hendak mewujudkan doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia dan akhirat bagi setiap personalnya. Meningkat ketika kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Maka pendidikan Islam ingin mewujudkan bagaimana kita menjadi insan yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian naik lagi statusnya, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka peran kita sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah itu hendak dituju dan disasar oleh pendidikan Islam. Lebih jauh lagi, ketika Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, maka pendidikan Islam menyasar bagaimana kemudian manusia menjadi insan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Tapi kok gerah banget ya? Tapi ini kalau saya besarkan melihat goyangnya agak mengerikan. Boleh saya besarkan? Saya sambil dulu. Sebelah sini teman. Baik. Perasaan beberapa hari ini adem ya, cuman kok jadi panas di depan ini. Terus panas gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya ingin mengambil hal yang paling sederhana dari sebuah struktur kesadaran. Ini saya coba download saja di internet. Dan ini adalah satu struktur kesadaran yang paling basic yang diutarakan oleh Freud, bahwa kesadaran manusia itu seperti gunung es yang sebagian muncul di dasarnya juga ada, dan dia membagi ke dalam 3: ego, kemudian id, dan super-ego. Ego itu intelektualitas, id itu adalah sifat kebinatangan, sementara super-ego itu adalah moral. Dan Freud ini tentunya, kalau kita berbicara sosok
Freud ini dia adalah orang yang menyatakan bahwa agama adalah sebuah ilusi, dan bahkan dia menyatakan kecerdasan yang kemudian terrelasi dengan agama maka akan menghalangi seseorang untuk memperoleh kecerdasan yang optimal. Ini Freud. Dan dalam teori kesadaran yang muncul di awal-awal perkembangan psikologi di Barat, maka kesadaran itu masih dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan, kalau bahasa Freud itu adalah apa ya? Prokreasi. Hasrat biologis. Jadi dia menyatakan bahwa manusia itu akan selalu memiliki dorongan hasrat biologis atau prokreasi dalam segala hal. Maka dimulai dari seorang anak yang kemudian menyusu kepada ibunya, maka muncul itu. Kemudian ketika dia besar melihat kemudian orang tuanya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu semuanya, teori ini berjalan lama nih. Sampai akhirnya tahun 1918 muncullah kemudian apa yang disebut dengan aliran progresif. Di mana pengaruh itu bukan hanya dari dorongan hasrat seksual, tetapi dia juga muncul dari luar. John Dewey. Kemudian ternyata ini pun mulai dibantah lagi oleh aliran yang berikutnya yang bernama behavioristik. Dan pada akhirnya sampailah kepada aliran yang disebut dengan materialistik. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam Islam struktur kesadaran maka ini tentunya akan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Freud. Saya coba sedikit simulasikan seperti ini, agak rumit dan ini saya buat seiring dengan jadwal tertentu saya buat ini. Tapi mudah-mudahan bisa kita pahami dalam waktu singkat. Bapak Ibu semuanya, manusia itu sejatinya di dalam diri kita itu ada, selain jasmani, itu juga terdapat di dalamnya apa yang disebut dengan ruh atau jiwa. Kalau Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dia menggunakan term jiwa. Jiwa dia dia bisa kemudian menjadi sosok ruh, dan di saat yang keadaannya bisa berubah, dia menjadi qalb, dan dia kemudian bisa juga menjadi nafs atau jiwa itu sendiri. Makanya kemudian saya ilustrasikan di bagian atas itu adalah ruh, maka dia sifatnya adalah kualitatif. Karena ruh ini semuanya berasal dari spiritualitas manusia. Maka seseorang ketika dia beribadah, maka aspek ruhnya akan menguat. Sementara ketika seorang dia kemudian bersentuhan dengan jiwanya atau dengan nafsnya, maka akan muncul apa yang disebut dengan nafsul ammar. Nah, menarik Bapak Ibu semuanya, nafsul ammarah ini adalah hal yang paling mendasar dalam watak dan kepribadian kita. Aspek marah, keberingasan, dorongan hasrat terhadap makanan, dan seterusnya. Syahwat yang tidak terkendali, maka pada akhirnya dia akan menjadi apa yang disebut dengan nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini, Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana nafsul ammarah ini bila dia tidak dikendalikan, maka sejatinya akan menjadikan seseorang penuh dengan aspek
kebinatangan pada dirinya. Dan dia adalah sesuatu yang paling mendasar pada diri seseorang, dan setiap kita memiliki apa yang disebut dengan nafsu amarah. Karena Allah menghiasi diri kita manusia itu dengan apa yang disebut dengan syahwat. Syahwat itu sejatinya Bapak Ibu adalah sesuatu yang mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Manusia itu akan dihiasi dengan kecintaan kepada beberapa hal. Hubbus syahawati minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak. Belum lagi yang lain disebutkan. Pada hakikatnya syahwat adalah sesuatu yang mubah. Karena kalau syahwat ini tidak ada, maka seseorang dia akan naik jiwanya pada aspek ruh, yang mana ruh itu sudah tidak lagi membutuhkan apapun. Dan aspek ruh ini paling banyak pada watak malaikat. Sehingga untuk menjadikan manusia dia memiliki naik turunnya keimanan, maka diperlukan syahwat. Ada syahwat yang seseorang bisa mengendalikannya, dan ada syahwat yang kemudian dirawat. Maka orang-orang yang kemudian menjadikan syahwat itu sebagai temannya, maka jadilah syahwat itu naik kepada hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini adalah infrastruktur syaitan. Berat nggak Bapak Ibu? Oke. Ya gini aja deh, biar gampang. Ini makanya struktur kesadaran ini agak rumit ya. Ya, baik. Sekarang saya coba sederhanakan begini. Di dalam diri kita, Allah selain kasih kita jasmani, Allah beri juga jiwa. Jiwa itu dia satu nama tapi tiga keadaan. Kalau dia bersentuhan dengan aspek spiritual, kita rajin ibadah, nah jiwa itu bernama roh. Paham sampai situ? Ketika dia berpikir, intelektualnya naik, maka jiwa ini dinamakan akal. Dan ketika dia mengalami aspek ruhiyah, begitu pula dia mengalami kejadian-kejadian, dan di situ butuh pertimbangan antara kebenaran, kebaikan, dan selainnya, maka disitulah dia menjadi qalb, hati. Hati itu adalah tempat di mana intuisi berada. Oleh karenanya, pertanyaannya begini: kalau orang berpikir itu sejatinya menggunakan akalnya atau hatinya? Mana Bapak? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, afala yaqilun. Ya, apakah dia tidak berakal? Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan kata-kata qalb. Sejatinya akal itu memiliki tiga fungsi dalam diri kita. Ada aspek yang disebut dengan rasio yang kita bisa mengira-ngira. Kemudian aspek yang kedua adalah mensistemasikan semua hal yang kita lihat. Bapak Ibu jalan dari rumah ke sini, kemudian di jalan itu melihat banyak hal. Terkadang itu kan jadi lintasan aja, nggak begitu kita perhatikan. Tetapi itu tidak terbuang, tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan di saat itulah kemudian saat kita butuh, saya mau nyari apotik, akhirnya kita coba gali. Nah, disitulah makna-makna atau citra-citra yang pernah kita lihat terkoleksi dan kita ambil. Aspek yang ketiga, dia terrelasi dengan intelek dalam diri seseorang. Sementara intelek itu adanya pada hati. Hati di sini bukan hati fisik ya, Bapak Ibu. Bukan hati fisik. Karena kalau hati fisik itu berbeda dengan hati yang secara maknawi.
Paham Bapak Ibu ya? Sehingga ketika seseorang dia misalnya melihat sebuah fenomena, dan fenomena ini membawa kepada dia memikirkan sesuatu, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau melihat bulan, kemudian dia melihat bulan bahwa oh ini sepertinya Tuhan saya. Maka sebenarnya itu sedang berkorespondensi antara kalbnya dengan akalnya. Kemudian datanglah matahari, oh ini lebih besar, oh ini Tuhan saya. Itu dia sedang lagi berkorespondensi antara akal dan hatinya. Sampai kemudian ketika dia yakin bahwa hal itu bukanlah bagian dari Sang Pencipta, maka hatinya kemudian menetapkan itu. Jadi pusat sentral dari intelektualitas dan spiritualitas itu adalah di hati, di qalb itu sendiri. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Enggak? Gimana menyederhanakan yang dengan sederhana? Ya, Bapak Ibu semuanya, maka seseorang mukmin ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum diciptakan, maka setiap janin itu kan dia ditanya sebelum dia dimasukkan ruh ke dalamnya. Dan Allah bertanya kepada setiap ruh itu, Alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Maka ruh itu mengatakan, qalu bala syahidna. Iya benar, engkau adalah Tuhan kami. Dimasukkan. Tapi kan kita diberikan sesuatu yang tidak pernah memori itu sampai dalam alam dunia. Tetapi fitrah itu masih bisa mengenali. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya seorang anak dilahirkan, itu dia akan bisa mencapai fitrahnya selama dia tidak ternodai oleh kegiatan aktivitas agama orang tuanya. Maka kalau dia yuhawidani, dijadikan seorang Yahudi, udah selesai, jadi Yahudi. Au yunasirani, atau dijadikan seorang Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Au yumajisani, atau dia dijadikan seorang Majusi, maka dia menjadi Majusi. Tapi kalau dibiarkan dia begitu saja, maka dia akan mengenali penciptanya. Dari mana? Karena inherent spiritualitas itu ada di dalam hatinya. Makanya ketika Rasulullah lewat dan Abu Bakar lewat pada seorang anak, cukup ditanya anak tersebut, Aina Allah? Allah fitrahnya gitu. Selama tidak ternodai. Sampai di sini dipahami. Maka di atas dari nafsul ammarah ini ada yang disebut dengan nafsul lawwamah, atau jiwa yang pertengahan. Ini adalah jiwa kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia terkadang menyesali melakukan dosa, terkadang dia terpaksa melakukan dosa dan dia ulangi lagi setelahnya menyesal. Maka kalau selama kita melakukan dosa dan menyesali, istighfar, kemudian balik lagi, ini lagi, maka sejatinya kita berada pada dimensi struktur kesadaran yang disebut dengan nafsul lawwamah. Bisa nggak dia turun? Bisa. Dengan apa? Ya udah, terus saja dia memperturutkan hawa nafsunya. Infrastruktur syaitan dipakai aja terus, maka dia akan seperti itu. Makanya tadi disinggung sama Pak Teguh, kenapa kok sosok khotib berbicara tentang kebinatangan, tapi dia sendiri melakukan aspek kebinatangan tersebut. Bahkan Gus Dur itu ketika dia memimpin jadi presiden, maka 2 kementerian yang dibubarkan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Dan Gus Dur ketika mau membubarkan 2 kementerian ini, akhirnya diingatkan ini akan sangat berbahaya. Akhirnya digantilah Kementerian Perhubungan. Dan Gus Dur di dalam pembicaraan itu dengan orang-orang di sekitarnya, dia mengatakan, kalau saya tidak takut dituduh anti agama, saya bubarin Kementerian Agama, karena ini kementerian yang paling korup. Kata Gus Dur kan orang suka nyalain, bercanda. Kenapa ini Gus kok dibubarkan dan malah menjadi sarang untuk melakukan banyak masalah? Iya, kan mereka orang-orang yang beragama ini merasa tahu cara bertobat, akhirnya melakukannya. Jadi, udahlah, makanya tahu juga saya bisa tobat. Ini kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu semuanya, dia memperturutkan terus
hawa nafsunya, maka infrastruktur syaitan itu dia pakai, maka dia akan menurun pada aspek yang disebut dengan nafsu ammar. Dan tentunya yang terbaik dari semuanya adalah apa yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Karena ini adalah jiwa dari orang-orang yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran adalah syuhada, wassalihin, wassadiqin, dan tentunya para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan juga para rasul. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Saya coba menyederhanakan dan kita bisa bingung. Baik. Karena ini sebenarnya domain yang paling kompleks dalam diskursus pendidikan Islam. Nah, ini coba saya simulasikan begini. Ya, ini struktur kesadaran yang coba saya buat ya. Di bagian dasar itu ada yang disebut dengan deriyah. Ini yang disebut dengan al-hawas atau indera. Kenapa dia berada pada struktur di bawah alam sadar? Seperti tadi yang saya sampaikan, banyak hal yang melalui kehidupan kita, bertemu, berbicara, melewati, melihat, mendengar. Tapi kan semuanya tidak tersimpan di dalam memori kita. Kita nggak bisa semuanya mengingat. Tetapi itu dimasukkan oleh indera kita ke dalam fakultas yang disebut dengan al-khayaliyah. Fakultas yang disebut dengan fakultas representatif. Disimpan, dia nggak hilang. Hanya saja itu ada di dalam bawah alam sadar kita. Sampai di sini bisa dipahami. Kemudian ketika itu secara tidak sadar menjadi citra-citra yang kemudian secara partikular, partikular itu terpisah-pisah yang kemudian masuk ke dalam bawah alam sadar kita, maka kemudian Bapak Ibu semuanya, ini secara tidak sadar kita sedang mengoleksi banyak hal yang tetapi ini tidak mungkin bisa kita akses sampai pada taraf kalau kita mau naikkan dia ke akal. Maka kita tarik pada aspek yang disebut dengan fakultas wahmiyah, di mana di sini apa yang pernah kita lihat gambaran ini, makna tertentu, persepsi itu, maka kita bisa tarik sebatas kemampuan dari alam bawah sadar kita yang mengakomodir itu. Kalau tidak, selesai. Baru kemudian Bapak Ibu semuanya, akal dia berfungsi juga untuk rekolektif. Apa yang sudah kita lihat melalui panca indera kita, itu kan tersimpan dalam bawah alam sadar. Kemudian secara tidak sadar itu kemudian tersimpan. Nah, melalui akal itu bisa kita ambil kembali, rekolektif. Makanya semakin sering seseorang kemudian memperoleh cara untuk recollecting memorinya, maka semakin baik dia di dalam menyimpan. Jadi sebenarnya fungsi akal kita itu tidak hanya dibatasi pada satu aspek. Memang salah kalau membatasi fungsi akal itu pada aspek menghafal saja, salah. Dan dia juga akan sangat keliru kalau hanya mengandalkan pada aspek nalar. Dan juga akan sangat salah kalau hanya mengandalkan aspek rasio. Itu semuanya harus digarap sehingga menjadikan akalnya ini aklun salim, akal yang sehat. Maka akal yang sehat inilah yang nanti kemudian bisa menghasilkan intuisi yang baik. Bagian atas ilham ini adalah domain untuk orang-orang soleh dan orang-orang yang Allah pilih. Enggak semua orang kemudian mendapatkan ilham. Ya. Kalau dalam terminologi kaum sufi, para wali biasanya begini, ilham. Menurut mereka ya. Para wali
mereka seperti itu. Atau para orang-orang soleh yang dia tidak terikat dengan dunia tasawuf, maka memungkinkan itu. Tetapi ini harus terkonfirmasi. Jadi nggak seperti sekarang ya Bapak Ibu semuanya. Ada Habib kemudian ngaku bahwa dia ngobrol sama Nabi. Tuh ada tuh Habib datang. Nggak bisa begitu. Itu harus dikonfirmasi. Dengan apa? Ya dengan data. Ada nggak kemudian data apostolik atau dari hadis yang menyebutkan ciri-ciri misalnya seperti itu? Seperti apa ciri-cirinya? Itu jadi nggak asal begitu saja. Dan kalau dia orang soleh nggak gampang menebar image demikian. Itu kan seakan-akan dia membranding dirinya wali, membranding dirinya orang baik, orang suci, orang-orang pilihan yang didatangi oleh Nabi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, aspek yang paling yang paling atas adalah wahyu. Dan wahyu ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para nabi. Dalam sejarah Islam, maka ada 124.000 nabi. Dan mereka lah orang-orang yang memperoleh wahyu. Di antara mereka yang memperoleh wahyu, ada yang dia secara spesifik hanya untuk dirinya, dan ada yang dia untuk umat dan keluarganya. Maka di antara 124.000 itu ada 313 yang mendapatkan wahyu yang jauh lebih lengkap. Dan dari 313 ada 5 yang kemudian dari kelima Rasul ini menghasilkan kitab suci. Walaupun beberapa di antaranya tidak kita temui sampai di saat ini, tapi setidaknya ini menjadi panduan bagi umat Islam. Ini ya, jadi ini yang disebut dengan struktur besar. Saya langsung lanjut aja biar nggak terlalu rumit pada aspek yang jauh lebih praktis kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mau ajak Bapak Ibu lihat pada aspek tipologi manusia dalam pergulatan akal dan hawa nafsunya. Itu ada 3 tipologi. Akal yang mendominasi hawa nafsunya, maka jadilah dia kemudian orang-orang yang ateis. Tapi akal yang sehat akan menjadikan dia menjadi orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, hawa nafsu yang mendominasi akalnya. Maka bila hawa nafsu yang mendominasi akalnya, maka jadilah dia orang-orang yang kemudian lebih condong pada kemaksiatan, kepada kekufuran dibandingkan dekat dengan kebaikan dan keimanan. Dan kita berada pada domain yang ketiga mungkin, pada tipologi yang ketiga. Ada pergulatan dinamis antara akal dan hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, tinggal mana nih? Kalau lebih banyak mengikuti hawa nafsu, ya udah, akalnya pun jadi tumbuh. Kemudian kalau dia melaraskan diri dengan ibadah, maka akalnya bisa menjadi tajam. Dan bagaimana dia bisa terus menjadi tajam? Yakni dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita tidak belajar dan berilmu, maka sulit rasanya kita mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Dan ilmu menjadikan seseorang menjadi lebih wise, bijak. Ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke. Saya lanjutkan. Lantas sebagai guru, bagaimana kemudian kita bisa mengasah anak-anak didik kita? Kalau manusia sebagai mikrokosmos, kita ini kan jagat kecil. Jagat kecil itu artinya begini Bapak Ibu semuanya, bahwa ada satu ungkapan di kalangan para sufi ya. Kenapa saya seringkali menyitir pandangan-pandangan mereka? Karena mereka paling dekat dengan aspek-aspek yang begini. Itu mereka mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Karena dengan dia mengenali dirinya, maka dia akan melihat
berbagai potensi dalam dirinya yang tidak mungkin kemudian dia menafikan keberadaan Tuhan. Seperti itu. Maka dalam tinjauan ini manusia itu ada yang dia tendensi wataknya itu kepada watak hewani. Maka kalau demikian, bagaimana kalau kita melihat anak didik kita itu lebih dekat kepada hal-hal yang buruk? Maka bagaimana problem solvingnya? Maka ajarkan konsep tentang ganjaran. Ini hal yang paling sederhana tapi tidak terdapat dalam agama yang lain. Bapak Ibu semuanya, kita pernah melewati masa dulu Gubernur Jakarta yang tersandung kasus Al-Maidah 51, Ahok ini. Itu dalam satu wawancaranya dia pernah mengatakan begini, saya lebih masuk akal dengan konsep ajaran Islam. Anda berdosa, Anda melakukan dosa, Anda diganjar dengan neraka. Anda melakukan kebaikan, Anda diganjar dengan pahala yang itu berujung pada surga. Konsep sederhana. Ganjaran ekuivalen dengan akibatnya. Di dalam ajaran Kristen sendiri kan ada konsep yang disebut dengan penghapusan dosa. Bahkan di era abad pertengahan itu surat pengampunan dosa dijual belikan oleh gereja. Kamu mau dosa apa nih? Diampuni, beli sekian. Makanya gereja itu otoritas yang berkuasa bahkan melebihi kerajaan pada saat itu. Karena kaya nih, orang-orang berdosa datang ke gereja beli surat pengampunan dosa. Bahkan di beberapa gereja Katolik itu masih ada 2 bilik, di mana pastor di sebelahnya, satunya lagi tempat untuk. Kalau si pastor sudah mengatakan, iya, dosa kamu udah selesai melakukan dosa lagi. Dan konsep ini itu gak sesuai dengan rasionalitas manusia. Makanya yang kayak begini itu mulai ditinggalkan. Bahkan kalaupun dia tetap bertahan dengan konsep seperti tadi, penghapusan dosa, dia akan sangat terbebani dan dia sangat tidak nyaman dengan hal itu. Makanya anak kita selalu ditanamkan konsep ini. Sederhana tapi luar biasa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah mengenai responsibilitas terhadap publik. Dan yang terakhir adalah konsep eskatologi. Eskatologi itu hari kiamat, Bapak Ibu. Kenapa saya masukkan konsep eskatologi surga dan neraka? Karena ini adalah bagian daripada tujuan eksistensi manusia. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, peradaban Barat itu meninggalkan satu persoalan besar, di mana secara ontologis persoalan manusia itu mereka mempertanyakan 3 hal. Manusia itu diciptakan dari unsur apa? Kemudian apa tujuan kita diciptakan? Dan yang ketiga, kalau kita mati ini kita gimana? Persoalan ini saja mereka rumit. Kemudian pada akhirnya kita dengar Stephen Hawking mengilustrasikan bahwa ruh itu seperti data di dalam komputer yang kalau kita masukkan selesai, maka kemudian ruh dan jiwa itu bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja pada dimensi keadaan hidup yang setelahnya. Tapi itu pun dia tidak pernah mengakui kebenaran itu. Jadi baru sebatas asumsi saja. Segitunya. Oleh karenanya dalam Islam konsep tentang hari kiamat selesai, enak. Karena kalau kita tidak memiliki konsep tentang akhir dunia, maka kita menjadi orang yang merasa bahwa kehidupan ini menjadi sangat tidak adil. Kita berada pada dimensi orang yang merasa kita ini adalah bebas akan kehendak, free will, atau kita terpasung dengan apa yang disebut dengan takdir. Maka adanya akhir kehidupan, surga dan neraka, menjadi tambahan amunisi agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Ini konsep tentang hari kiamat. Apakah kemungkinan konsep ini kemudian
memiliki relevansinya dalam pendidikan ada banyak, bahkan banyak sekali penelitian yang meriset tentang signifikansinya pada anak didik dengan mengajarkan persoalan-persoalan ini. Kita lanjut. Kemudian manusia yang kemudian memiliki tendensi pada watak insaninya, maka Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara memberikan tambahan nutrisi bagi mereka? Maka jalan yang paling baik adalah dengan terus memberikan sarana untuk dia menuntut ilmu. Karena ilmu itu akan menjadikan seseorang menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena tujuan dari pendidikan Islam sendiri adalah menjadikan insan yang baik. Udah sesimpel itu. Nanti kalau dia menjadi insan yang baik, maka dia menjadi insan yang baik bagi dirinya. Dia memiliki responsibilitas pada dirinya, maka tidak lagi muncul persoalan-persoalan seperti di Korea Selatan. Bapak Ibu semuanya, Korea Selatan memang mengalami peningkatan yang pesat luar biasa. Dalam satu dekade dia bisa melampaui Jepang. Tapi persoalan yang juga hadir dan muncul ada persoalan tentang suicide, bunuh diri misalnya. Ya. Itu kan persoalan responsibility dia terhadap Tuhan. Ya. Belum lagi tentang free child itu. Bahkan mereka khawatir antara mortality dan natality, kelahiran dan kematian itu nggak berimbang. Dan itu masuk dalam rapat kabinet di Korea tentang persoalan. Jepang pun sama. Ini kan terkait dengan responsibility dirinya terhadap sang penciptanya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang berikutnya adalah mengasah kebijaksanaan. Jadi yang begini kita ajarin aja. Itu nampak bagaimana? Jadi nggak perlu sampai cocok logi yang berlebihan, ya overdosis, yang akhirnya nanti anak-anak kita, aduh, gue dibohongin sama ibu guru. Jadi itu ya Bapak Ibu, sains yang dia ongoing proses, pegang aja, karena dia akan ketemu. Sama seperti halnya tentang hadis, idza adduba fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Ini kan hadis awalnya ditolak karena nggak sesuai rasional. Kalau ada lalat masuk dalam tempat wadah minum kami, cemplungin. Orang Barat itu jorok banget. Dan orang-orang Islam yang terpengaruh, ini hadis dhaif. Udah. Tapi akhirnya kan, kemudian riset membuktikan bahwa lalat itu dia selalu jatuh pada sisi yang ada racunnya. Makanya Rasulullah mengatakan falyaghmis, tenggelamkan, agar dia bisa menetralisir. Ini kan penemuan baru-baru ini aja. Sampai ya, jadi sesuatu yang begini-begini bisa kita tautkan dengan keimanan. Atau misalnya penelitian Profesor Dr. Maurice Bucaille yang ketika dia kedatangan apa itu jasa Fir'aun di awal-awal abad ke-20 itu mengalami kehidupan. Ini apa sih penyebab meninggalnya Ramses kembali ini? Dibuka, kemudian kemudian diambil bagian dari lambung tersebut, ternyata disimpulkan setelah sekian lama baru dia meninggal akibat tenggelam di laut mati. Wartawan Muslim cuma bilang, Prof, ini sudah disebutkan di mention dalam Al-Quran. Ngapain capek-capek gitu? Ya, jadi yang begini-begini tampilkan aja. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak harus pelajaran agama untuk menguatkan keimanan. Maksud saya begitu, pelajaran sains bisa. Yang belum pelajaran matematika gimana Pak? Iya. Dan ini ya agak rumit. Tapi ini ya Bapak Ibu semuanya. Baik. Ini persoalan pada makrokosmos. Maka eskatologi dalam pendidikan Islam yang tadi saya sudah sebutkan itu memiliki dua implikasi, keyakinan dan relasi manusia dengan makrokosmos. Kemudian manusia melengkapi portofolio dirinya dengan potensi ilmu yang konstruktif bagi kelestarian alam. Jadi Bapak Ibu semuanya, seorang muslim, seorang mukmin yang kelak dia menjadi seorang peneliti, maka dia harus tahu batasan. Dunia ini rusak karena orang merasa bahwa ilmu itu adalah bebas nilai. Padahal dia tidak bebas nilai. Dia akan selalu berada di belakangnya adalah
fusi dan horizon si peneliti. Tidak mungkin dia akan berlaku seobjektif itu. Maka dunia diperparah saat ini karena sains yang sekuler tadi. Apa menghasilkan kerusakan, kemudian implikasi yang lain juga menghasilkan kerusakan dan seterusnya. Maka setidaknya anak-anak didik kita yang dia mendalami ilmu-ilmu non-agama, setidaknya dia tahu batasan di dalam penelitian dan risetnya. Seperti itu. Ya, sampai di sini kayaknya saya cukupkan. Dan setelah ini Bapak Ibu semuanya, silakan bila ada yang mau berkorespondensi dengan materi ini. Karena kalau saya teruskan ini akan sangat membingungkan. Dan saya juga bingung gimana pakai bahasa yang sangat sederhana untuk menjelaskannya. Baik. Kemudian persoalan kemarin saya sempat diberikan sedikit tambahan oleh Pak Iqbal bahwa ada irisan mengenai problem pendidikan di dunia Islam dan kaitannya dengan postur kesadaran ini. Maka Bapak Ibu semuanya, pendidikan Islam tentunya sulit untuk kita katakan hingga hari ini pendidikan Islam itu maju, bukan? Sulit. Belum lagi persoalan begini Bapak Ibu semuanya. Kita akan bertanya, kan ada teori peradaban begini. Peradaban itu tidak pernah mengulang kejayaannya 2 kali. Contoh, peradaban Yunani berjaya di masanya sampai era Aristotle, runtuh. Bisa balik lagi, muncul kemudian peradaban Romawi, pada akhirnya juga runtuh. Sassanid Empire, peradaban Persia, runtuh. Muncul lagi nggak? Oh, ada tuh Iran. Teknologinya masih di bawah juga, belum sangat mendominasi. Oh, kemudian sekarang peradaban Barat yang kemudian disinggung sebagai the end of history, akhir dari sejarah manusia, bahwa manusia akan terus mengalami peradaban. Tapi kita lihat juga Cina itu mulai mengalami tanda-tanda dia akan menggulingkan peradaban. Karena nggak mungkin ada 2 peradaban yang eksis keduanya. Untuk peradaban bisa menjayai dan bisa mendominasi, maka peradaban yang lain harus has fallen. Karena begitu, nggak bisa ada peradaban yang rising star gitu di antara peradaban yang masih muncul, nggak mungkin. Nah, persoalannya gimana? Bisa nggak ini muncul lagi? Atau sebenarnya ini sebuah utopia sebagaimana yang pernah digembar-gemborkan sama Benito Mussolini? Kan dia kan ketika bergabung dengan Nazi Jerman, dia ingin mengembalikan kejayaan Romawi. Atau Hitler dalam Mein Kampf-nya dia sebutkan tujuan utama dia agar membangkitkan ras Asia. Atau Jepang misalnya terdoktrin dengan Amaterasu Omekama-nya bahwa mereka adalah titisan dewa matahari. Tapi kan kenyataannya peradaban itu tidak sesimpel itu. Nah, kalau peradaban yang dimaksud harus bersatu padu seluruhnya, kayaknya agak mustahil. Menyatukan seluruh negara Islam di dalam satu pancing ini sesuatu yang besar. Mungkin ramalan ini terjadi nanti pada hari kiamat dengan datangnya Imam Mahdi. Iya. Cuman kan Imam Mahdi kan banyak yang mengaku ya. Di Indonesia aja ada yang ngaku Imam Mahdi. Berapa kali? Ya. Kemudian di Iran juga ya. Makanya di gua di Iran itu kan ada satu gua yang setiap hari diibadahkan gitu. Karena mereka akan menunggu imam ke-12-nya, Al-Imam Al-Muntazar, yang nanti akan memimpin dunia. Makanya Iran tuh merasa bahwa dia adalah pemimpin bangsa-bangsa Islam. Begitu. Maka Bapak Ibu semuanya tidak harus dalam bentuk itu. Setidaknya negara-negara Islam itu mengalami kemakmuran, prosperity, kemudian pendidikannya sangat baik, kemudian tingkat well educatednya itu melebihi rata-rata, itu sudah bagian dari rumusan keberhasilan pendidikan Islam. Karena kalau kita berharap dan berandai-andai, pada akhirnya kita akan masuk ke dalam utopia yang angan-angan yang nggak berkesudahan. Seperti itu. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, saya langsung tutup.
waktu itu udah habis. Ini luar kita udah mau gebu-gebu nih di sini. Karena jam 9 atau jam 10 itu kan ketika saya dikasih materi, wah ini sedang lemah-lemahnya limpa. Kalau lempahnya limpa ngantuk gitu. Nanti jam 11 sampai jam 12 itu jantung lagi lemah-lemahnya. Jadi dapat yang materi di jam-jam segini. Makanya ini dorongannya di antara dorongan ya batiniah al-hayawaniyahnya muncul apa? Ya. Kita sudahi atau gimana? Maaf ya Pak. Oh iya. Kalau di antara angin sepoi-sepoi dan lemahnya kondisi tubuh, ada hal yang menarik ya sebenarnya ya Pak, tentang kesadaran dalam perspektif Islam ini gitu ya. Mohon maaf saya tidak mendahului dengan bismillah. Tadi karena Bapak udah ngobrol duluan. Ya, baik. Jadi gini Pak, yang dihadapi GPK terutama saya gitu ya, saya sebagai individu, saya juga masih dalam proses sebagai insan yang bertakwa. Nah, kesadaran dalam penerimaan takdir Pak. Nah, ini yang saya rasakan jika orang tua sudah mulai ada penerimaan gitu ya. Tadi kan yang dibahas kan kesadaran dan sebagainya gitu. Nah, saya itu kadang-kadang memperhatikan gitu dan memberikan usulan kepada seorang bunda gitu kayak, Bunda mohon maaf, coba yuk sama-sama gitu. Saya juga sama mendoakan, Bunda juga sama di rumah gitu. Terutama ini adalah anak Bunda gitu kan. Yuk kita sama-sama perbaiki, entah sholat malamnya, sedekahnya, atau apanya nih yang belum gitu. Nah, rata-rata, kenapa Bu Dewi? Hubungannya apa? Kenapa Tuhan itu jahat sama saya? Kenapa saya? Gitu. Tahap awal penerimaan ini kan pasti penolakan ya Pak ya. Gitu. Nah, dan rata-rata orang tua yang sudah menerima secara sadar gitu ya, oh iya anak saya seperti ini gitu, ya nggak panjang jadinya. Anak saya seperti ini, itu akan progresnya itu akan signifikan naik gitu. Ada progres anaknya itu lebih kondusif, lebih tenang. Semakin orang tuanya gorian gitu, ada yang Bu Dewi nanti kabur, nanti ini, itu makin begitu. Nah kan sama dengan ini ya, dengan kalau kita negatif thinking sama takdir Allah gitu kan ya, kan makin terjadi gitu. Wah ini pasti nanti saya jatuh nih gitu kan, pasti nanti dapat takdirnya yang begitu gitu. Beda dengan insya Allah apapun gitu ya, takdir yang Allah gariskan ke saya, insya Allah itu yang terbaik gitu. Seperti itu sih Pak. Nah, maksud saya panjang lebar seperti ini mohon dikuatkan gitu ya. Ini bagus banget gitu. Materi ini jangan selesai di sini gitu, tapi kita diberikan penguatan kepada orang tua, terutama dalam aspek penerimaan tadi gitu Pak. Bahwa oh iya, tapi ada juga gitu yang orang tua, oh saya kan memang terpilih Bu Dewi, ya pasti saya dapat surga. Saya maaf Bunda, belum tentu juga gitu kan. Saya gituin gitu. Saya pun beneran Pak gitu, beberapa kali babak belur kalau misalnya itu anak itu kondusif, nggak lari-larian, nggak kabur, kayak besoknya pasti saya babak belur gitu Pak. Jadi astagfirullahaladzim gitu. Bukan saya, bukan kamu gitu yang mengubah anak ini gitu. Jadi gitu Pak. Jadi sayang gitu kalau materi ini selesai sampai di sini. Tapi kita butuh penguatan kepada orang tua, terutama kita juga GPK. Saya sadari kadang naik turun ya iman kita gitu. Nah ini dan kadang juga kajian terbentur waktu mengajar, jadi booster banget gitu Pak. Gitu sih Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Dewi.
Semoga Allah menambahkan semangat dan ditetapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan juga ini guru-guru GBK yang lain, ini garda terdepan untuk menangani hal seperti ini yang kadang kita sendiri nggak sanggup. Makanya kesabarannya harus ekstra. Bapak Ibu semuanya, persoalan tentang fatu atau takdir ini persoalan yang sangat kompleks. Mungkin nanti dalam satu materi kita akan bahas secara rinci, tapi dengan format yang jauh lebih sederhana aja. Karena Islam itu dalam persoalan takdir setidaknya harus berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Di mana Jabariyah dia merasa bahwa kehidupan ini terpasu dengan takdir, sementara Qadariyah merasa sudah manusia free will, bebas, punya kehendak bebas, tidak terbatasi. Saya ingin jawab dengan dua ilustrasi kisah. Yang pertama adalah ada sebuah kisah yang sangat populer, di mana kisah ini pertanyaan seseorang kepada gurunya, kepada syekhnya. Dia bertanya 3 pertanyaan yang sangat teologis dan rumit sekali. Pertanyaan pertama dia adalah kepada syekhnya, wahai syekh, bagaimana kita bisa mengimani keberadaan Allah sementara Allah itu tidak mampu kita rasakan, bahkan di indrawi saja tidak mungkin, terlebih dirasakan. Ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang sebenarnya dalam ranah teologis itu berat. Yang kedua, kata dia, seseorang yang Allah jaminkan dia masuk ke dalam neraka, maka di neraka dia akan memperoleh azab. Kalau manusia nggak ada persoalan, tapi kemudian bagaimana dengan bangsa jin dan iblis yang Allah ciptakan mereka dari api, sementara kuantitas azab di neraka itu api. Lah kalau api ngebakar api, gimana? Ini logik, reasoningnya masuk ya. Ketiga, kenapa Allah suka tidak adil? Syekhnya bertanya, kok bisa? Memang seperti apa ketidakadilan Allah itu? Dia kemudian menjelaskan, kalau orang yang sudah ditetapkan min ahlil jannah, maka ma bainahu wa baina al-jannah, antara dirinya dengan jannah itu hanya maka tidak ada yang bisa merubahnya. Maka ditetapkan oleh dia sebagai penduduk surga. Dan kalau dia ditetapkan sebagai penduduk neraka, maka itu akan melekat pada dirinya. Kalau begitu, buat apa orang kemudian sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka dia masih beribadah? Kalau toh ujungnya stempel akhir kehidupannya adalah sebagai pendosa, buat apa dia ibadah? Sama seperti orang yang memperoleh stempel kehidupannya atau buku catatannya dari depan, kenapa dia harus kemudian bersusah payah dari kemaksiatan dan beribadah? Toh juga akhirnya seperti itu. Apa jawaban si syekh tadi? Ditampar, pak. Selepas itu dia langsung berpaling. Syekhnya pergi. Si murid akhirnya bertanya-tanya. Dia kejar Syekh. Ya Syekh, apa maksud tamparan itu? Maka kata Syekh, ini 1 untuk 3 jawaban. Makin tidak paham, Syekhnya kabur. Dikejar, dihalangi lagi. Coba Syekh sebutkan dan jelaskan apa reasoning di balik tamparan Anda. Kemudian Syekhnya mengatakan, ketika Anda saya tampar sakit. Sakit ya. Syekhnya mendekat ke pipi orang tersebut sambil lihat, mana? Saya nggak lihat tandanya, nggak ada bekasnya. Memang kan ada tamparan yang berbekas, ada tamparan yang tidak membekas. Ya, kalau tamparan mantan membekas banget ya, gitu ya. Nah, kemudian dilihat mana? Akhirnya orang ini berucap, ya saya yang merasakan. Maka saya yang kemudian bisa memberikan justifikasi. Maka kemudian Syekh mengatakan, maka orang-orang yang beriman tanpa harus diperlihatkan, tanpa harus diperdengarkan, tanpa harus diberikan gambaran tentang Tuhan, maka dia mendapatinya di dalam hatinya dalam bentuk keyakinan yang kuat.
Kemudian sisanya memberikan alasan jawaban kedua dari tamparannya itu. Anda saya tampar pakai apa? Oh ini, coba lihat, tangan saya tersusun dari apa? Jalinan tulang, daging dan juga kulit. Pipi Anda juga dibalut hal yang sama dengan tangan saya. Sakit, sakit. Maka syaitan dan iblis pun juga sama. Jadi nggak ada istilah jeruk makan jeruk. Ya udah, sebagaimana kita dipukul sakit dengan hal yang sama, dia pun sama. Akhirnya saya beralih, belum menjelaskan jawaban yang ditanyakan dari pertanyaan ketiga. Maka si orang ini langsung mengejar, kemudian ditanya, ya Syekh, apa maksud tamparan untuk jawaban yang ketiga? Kata si Syekh, kalau Anda tidak bertanya seperti itu, saya tidak akan tampar. Selalu ada sebab kausalitas yang juga diperhitungkan dalam takdir. Jangan abaikan. Anda mau sehat, ya minum obat. Ya. Anda mau pintar, ya belajar. Kausalitas itu selalu ada. Dan dunia ini memiliki prinsip-prinsip itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahaadilannya juga memberikan kesempatan manusia dengan kausalitas yang sama. Walaupun tidak selalu. Ada ilustrasi yang kedua. Ini disebutkan di beberapa kitab tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini dua orang guru dan murid. Keduanya berselisih mengenai apakah kemudian rizki itu muktasabah, harus diperoleh dengan jalan usaha, atau dia kadang-kadang muncul begitu saja. Imam Syafi'i mengatakan dia harus berusaha. Orang kalau tidak akan mendapatkan rezeki dengan tidak bekerja. Kalau dia bekerja pasti dia dapat rezeki. Kalau kata Imam Malik, terkadang enggak juga. Suatu ketika mereka sedang berdiskusi di masjid, tiba-tiba ada orang yang memanggil Imam Syafi'i, "Oh Syafi'i, nih dikasih segantang anggur." Kemudian anggur ini dibawa kepada gurunya. Kemudian dikasihlah pada gurunya, makan berdua. Dengan semangatnya dan ingin membantah gurunya dengan ilustrasi anggur tadi, kemudian Imam Syafi'i berucap, "Wahai guruku, saya ini dapat anggur yang Anda makan hari ini dan juga saya makan. Itu sebelumnya saya bantu dia di perkebunan anggurnya, upahnya ini. Inilah yang saya maksud tadi." Kata Imam Malik begini, anggur yang Anda berikan saat ini dan yang saya makan, subuh tadi saya baru kepikiran di kepala, saya belum kerja, tiba-tiba Anda ngasih anggur. Paham Bapak Ibu? Dan ilustrasi yang ketiga saya tambahkan satu lagi sambil adzan segera datang. Imam Bukhari adalah produk anak yang di masanya lahir dengan kekurangan. Beliau buta sejak lahir. Apa yang bisa membuat akhirnya beliau bisa melihat? Sujud ibunya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kesulitan uang. Kadang kita perlu naruh proposal di dalam sujud kita. Nggak percaya? Saya sudah buktikan. Ada hal-hal kadang-kadang nggak logis. Ya. Kadang-kadang mekanisme dalam matematika duniawi ini sangat-sangat material. Kamu punya roti, bagi roti kamu, ya setengah yang kamu bisa makan. Tapi dalam prinsipnya Islam, ta'amu wahid lithnani, makanan satu bisa buat dua orang, kenyang. Dan kita yang di pondok itu pernah membuktikan makan satu nampan berempat kadang-kadang lebih kenyang dari makan sendiri yang membunuh. Ya, matematika seperti ini yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan. Ada reasoning yang kemudian tidak pernah bisa kita jelaskan. Makanya sampaikan saja ke orang tua untuk tetap optimis. Upaya secara nyata dilakukan dan upaya di belakang dengan cara sujud dia lakukan. Demikian kedua-duanya mudah-mudahan bisa saling menopang. Ya, dan ini bisa membawa setidaknya penguatan bagi kesedihan orang tua yang mengalami musibah seperti tadi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya bersambung nanti ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja dengan kawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Absen nanti dari yayasan beredar setelah yang dimakan. Bapak Ibu nanti
istirahat, makan siangnya di luar Jaya Bangga.